Shalom, salam moderasi. Kembali dalam program Sumbu, Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Bersama dengan saya Freddy Siohotang, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ke 9. Demikian firman Tuhan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup, yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sobat Sumbu, di mana kita sudah membaca teks firman Tuhan ini di dalam 2 Petrus, di mana ini merupakan suatu konteks yang agak berbeda dengan kitab-kitab yang lain di dalam Perjanjian Baru, di mana di sini diangkat yaitu tentang di dalam pengenalan Allah itu Tuhan memberikan kita sebuah anugerah, yaitu untuk bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Saya memberikan tema yaitu Christian Virtue atau kebajikan Kristen. Di dalam teks ini juga disampaikan oleh Rasul Petrus, di mana janji-janji ini berharga dan sangat besar, sehingga bagi siapa orang percaya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau divine nature. Kodrat ilahi yang bukan berarti adalah bagaimana yang diberikan Tuhan adalah sifat Allah yang bisa dikomunikasikan. Tapi ada juga sifat yang tidak bisa dikomunikasikan, yaitu adalah Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, ataupun Allah itu maha hadir. Tetapi sifat yang bisa dikomunikasikan adalah yaitu tentang kesetiaan, kehidupan yang kudus, ataupun yang terkait tentang bagaimana pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Itu merupakan adalah karakter yang Tuhan berikan melalui janji-janjinya. Jadi ini merupakan janji yang tidak ditentukan oleh karena perbuatan ataupun hasil usaha, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan inilah yang Petrus sampaikan melalui firman Tuhan ini adalah bisa saja diawali dengan bagaimana kita hidup saleh di dalam kita mengenal Tuhan, ataupun kita mengenal Tuhan, kita mengambil bagian dalam kehidupan ataupun mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kebajikan Kristen yang di sini adalah kebajikan yang juga mengartikan kita tidak serta-merta untuk bebas tanpa adanya sebuah sikap yang taat dan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa memenuhi apa yang Tuhan janjikan, yaitu di dalam kodrat ilahi. Dan kontrasnya ataupun dari sisi negatifnya adalah yaitu bagaimana bila kita
tidak tidak mengambil bagian adalah mencari sesuatu yang berbeda dari janji ini, itu adalah kita mengambil bagian di dalam untuk memperoleh hawa nafsu duniawi. Ini yang membuat kita memahami bahwa ini semua bukan karena perbuatan ataupun hasil usaha, tetapi oleh karena kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengambil bagian di dalam kodrat ilahi ini. Jadi dalam arti ini bukan persoalan bahwa lebih dulu melakukan kesalehan ataupun melakukan sesuatu dengan urutan penguasaan diri, ketekunan, bahkan kasih, tetapi dia tidak ditentukan oleh karena mana yang lebih dulu, tetapi bagaimana ini menjadi satu paket atau menjadi satu keutuhan. Kita memahami bahwa semua itu diberikan, tidak ditentukan yang mana lebih dulu. Tetapi bagaimana kita memahami konteks ini adalah sehingga semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus. Jadi akan dibuat berhasil oleh karena pengenalan akan Yesus. Tetapi tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Jadi tidak bisa ditentukan mana yang lebih dulu ataupun mana yang harus yang paling urgent ataupun yang paling penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus ataupun dalam kita melakukan kebajikan Kristen ini. Ini merupakan dua hal yang sama-sama memiliki arah yang tujuannya adalah menuju kepada rencana Tuhan ataupun apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Dan juga dalam setiap persoalan manusia ataupun orang percaya adalah supaya mereka dalam menghadapi segala persoalan yang terjadi, mereka selalu percaya bagaimana Tuhan memampukan mereka untuk memberikan setiap segala kelimpahan itu dalam kondisi apapun yang dialami setiap orang percaya. Dan inilah yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini, supaya segala sesuatu yang berguna itu membuat kita mengerti bahwa pengenalan Tuhan ataupun kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam kebajikan Kristen ini adalah untuk menunjukkan semua oleh karena janji Tuhan bagi kita. Dalam firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita dan juga menjadi satu, bukan hanya dari sisi knowledge atau pengetahuan akan Allah, tetapi itu juga kita mampu hidupi dalam kehidupan kita keseharian, sehingga pengetahuan dan juga kehidupan yang benar-benar berdampak bukan hanya bagi kita, tapi bagi banyak orang lain, sehingga benar-benar janji itu benar-benar bisa kita alami, sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan, bila ini menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam moderasi.